Halo pemirsa, selamat datang kembali di Conversation. Jadi di episode kali ini aku mau ngasih unjuk kalian sebuah koleksi yang incorporate wastra Indonesia, tapi outputnya tuh menarik banget karena bener-bener jauh dari bayangan batik yang aku punya. Koleksinya bernama Plesir, yang adalah karya kolaborasi antara rumah batik yang OG bisa dibilang, yaitu Batik Keris, yang kalau aku googling udah ada dari tahun 46, satu tahun setelah Indonesia merdeka tuh ya. Dan juga label Spaus, yang adalah milik fashion designer Prio Octaviano, yang sekarang aku sudah bersama dengan Mas Prio. Halo. Mas Prio, terima kasih banyak Terima loh kasih, sama-sama. sudah berkenan. Ini pertama kali aku berkesempatan ngobrol sama Mas Prio ya. Nggak ajak makan siang tuh apa enggak tuh langsung. Ajak langsung syuting. Boleh diperkenalkan dirinya dulu Mas Prio? Saya Prio Octaviano sebagai fashion designer, dan saya mempunyai dua line, yaitu first line saya Prio Octaviano dan second line saya yaitu Spaus, lebih ke ya? ready to wear. Berarti kalau yang main line-nya itu lebih ke made to order. Make to order ya. Kalau Spaus lebih ke edgy, ke modern, ke anak muda, tanpa beats apa-apa, semua lebih praktis lah, benar-benar ready to wear, lebih ke resorts. Oh, memang resort tuh salah satu karakteristiknya dari Spaus kan? Karena kita summer kan di Summer, Indonesia. yes. Everything kita juga mainnya ke resort. Kita hanya punya summer ya kebetulan Yeah. ini, dan rainy season ya. Jujur Mas, salah satu show dari PIMFW 24 kemarin, 2024, show yang paling aku suka adalah salah satunya Spaus punya show. La da di da 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 la da di. Di pelabuhan. Ya, di pelabuhan. Ceritanya di Dermaga, pelabuhan, ya. di dermaga ya. Saya pengen membawa sesuatu brand batik keris itu nggak terlalu formal, pengen memasuk ke Gen Z dan benar-benar ready to wear. Jadi bisa di mix and match apapun. Oke. Jadi nggak harus total look batik-batik. Jadi bisa dengan jeans atau dengan cargo, dengan apapun. Jadi lebih relax, santai, dan temanya lebih ke beachwear sebenarnya. Memang lebih ke ke beachwear, pantai, lebih ke fun, lebih ke plesir, holiday. Jadi menghilangin kesibukan kita yang ya bising kan, kota metropolitan Jakarta ini. Yuk, ada waktu kosong, yuk kita plesir yuk 2-3 hari fun di sana, pulang lagi kita kembali ke aktivitas sehari-hari. Oke, jadi memang seperti getaway collection ini Yes. ya. Menariknya gini, ini kan kolaborasi dengan Batik Keris. Ya. Dan jujur kalau ngomong Batik Keris, di kepala aku image Batik Keris itu formal iya, tapi mungkin kalau lebih nggak difilter kata-katanya tua. Buat Iya, aku, ini iya. ngomong jujur-jujuran ya. Tapi ketika ngelihat Mas Prio punya collection yang sama Spaus, itu tuh image yang aku punya di kepala aku tuh hilang total. Show-nya itu very youthful. Bayangin pakainya batik, yang aku bayangin Batik Keris itu formal, dibawainnya jadi resort wear. Ada yang dalamannya nggak ada, jadi langsung skin. Yes. Closing show-nya semuanya pakai boxer Yes. batik, Iya. topless semuanya. Iya. Kayak Iya. siap nyebur. Menurutku bagus banget karena matahin pandangan-pandangan yang kayak aku punya nih. Dan aku yakin nggak aku doang. Banyak anak-anak seumur aku, millennials, belum suka wastra. Karena punya pandangan wastra itu tuh tua. Wastra itu bapak-bapak. Wastra itu ibu-ibu. Oke. Tapi setelah ngelihat show-nya Mas Prio, aku kemarin tuh langsung tambah jatuh cinta sama wastra. Terima kasih. Aku yang terima kasih sudah membuat collection Plesir itu. Buat aku tuh ngasih POV baru yang aku harap juga membuka POV teman-teman lain yang belum suka wastra, mungkin jadi bisa ngeliat wastra dari sisi yang lebih fresh. Yep. Nah, pertanyaan aku adalah, Batik Keris itu kan batik house yang heritage mungkin ya bisa dibilang ya, dari 46 loh. Ada larangannya nggak sih? Karena yang aku tahu batik itu kan ada pakem-pakemnya ya. Yep. Batik itu tuh untuk Yeah. acara formal, acara yang ada penting. motif-motifnya kayak parang. Bahkan sampai cuman boleh dipakai oleh Raja, orang-orang ya, tertentu, itu, ya, ya. kasta tertentu Ya, gitu. Sedangkan Mas Prio bikinnya jadi boxer gitu. Kemarin yang saya pilih itu untungnya batiknya lebih ke modifikasi ya. Jadi ada ya, buat batiknya udah motif art deco. Oke. Karena Batik Keris juga mempunyai rumah heritage yang di Solo. Kalau dulu namanya Rumah Lowo, dan itu udah dilupakan, terus tiba-tiba bisa kebeli lagi rumah itu, dan sekarang menjadi rumah heritage di situ, dan banyak ornamen-ornamennya sangat art deco sekali. Mungkin dari segi tim Batik Keris, tekstilnya, motifnya mengambil dari motif kolonial art deco. Jadi yang kayak kemarin, ada Jawanya, ada Solonya, tapi ada sedikit art deco-nya. Motif-motifnya, terus warnanya, siluetnya. Makanya kemarin Prio juga memilih dari warna yang soft, muda sekali, lebih ke light morning sampai ke sunset, sampai ke warna-warna ke blue navy, dark blue, midnight blue, dan ada motif sedikit yang baru juga, motif cecek ya. Motif cecek, contohnya yang mana tuh ya? Motif Mungkin yang ini yang baru dari Batik Keris, ini. ini motif cecek. Teknik cecek, Kalau cecek tuh cecek. tik 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 tik, satu-satu gini cara tekniknya. Kalau orang Jawa bilangnya apa, batiknya cek-cek.
Oh, ini disebutnya batik cecek ya, Iya, begini? iya. Ini Oke. kemarin yang Prio koleksi memang batik cap karena memang dari arrange untuk harga untuk anak muda Gen Z juga. Oke, jadi yang lebih Nggak affordable mungkin- buat mereka yes. juga. Kalau pakai batik tulis mungkin harganya jadi melambung Ya, tinggi benar, ya. kalau batik tulisnya ya. Nah, tadi aku kan juga udah sempat lihat-lihat koleksinya ya. Aku melihat ini batiknya ada yang dibikin jadi streetwear banget. Ada yang kayak zipper jacket, ada kayak varsity jacket yang Yes. ada ribbing di lengan, Iya, banyak depannya pakai ribbingnya. snap button. Iya. Terus ada dibikin vest, ada dibikin jadi tank top Iya. yang bagian belakangnya kayak tank top olahraga gitu, yang tipis belakangnya Iya, gitu. iya. Aku rasa ya, masih ada orang yang mungkin nggak into ke fashion, mikir kalau batik itu hanya ada batik kemeja kalau buat cowok. Iya. Mungkin mereka nggak tahu loh ada batik varsity, ada batik pullover. Pernah nggak sih Mas Prio kayak ada orang, loh kok Mas Prio bikin batik begini sih? Batik kan harusnya rapi gitu. Enggak juga sih, tambah kemarin setelah show ini juga dapat feedbacknya bagus sekali. Kok batik keris dan ownernya aja sampai, yo kok batikku kamu buat yang sekali, sesuatu yang baru. Ownernya aja kaget. Api eyo sampai bilang gitu. Oh suka bu, aku bilang. Jadi mudah sekali ya, jadi kesannya olahraga, jadi light, jadi nggak terlalu formal sekali. Oke. Gitu. Itu kan batiknya kan batik sebenarnya batik buat kemeja lengan panjang, tapi kamu bisa buat kayak t-shirt kan itu bahannya kan bukan straight juga sebenarnya, Iya, tapi iya, iya. formnya kan kayak t-shirt, easy to wear lah. Oke. Jadi mau pakai apa ini, mau kebuka, mau ketutup, is up to yang make, up to Iya. you. Ini semuanya maunya gimana. Jadi nggak harus terpaku dengan Nggak rules. harus terpaku dengan rules. Kalau batik tuh harus kemeja. Yes, Pakainya itu juga harus cara tekan. makainya juga kan untuk anak muda sekarang juga punya taste of style sendiri kan masing-masing. Iya, iya, Ada iya. yang kemarin juga agak yang ketutup juga agak iya, rapi, iya. ada yang kemeja, Ada yang terus kebuka. terus ada yang pakai boxer, ada yang celana celana panjang, panjang. iya. Terus ada yang shortnya pun macam-macam, micro short Iya, juga. Iya, iya. Terus Ada yang pendeknya pendek pendek banget ya. sekali. Bahkan model-modelnya tuh dikoreoin, ada yang mabuk ya kayak. Iya. Lagi bawa minuman, jalannya terhuyung-huyung. Iya, karena konsepnya kan memang get away, dah Senin sampai Jumat kita udah inilah. Udah capek urusan kerja nih. Udah pengen free. Jadi pengennya itu konsepnya lebih ke yacht, borju ya. Jadi lebih udah nggak mikir spend cost pokoknya fun. Spending aja pokoknya. Spending aja, pokoknya naik yacht, party, udah pulang Senin kembali ke aktivitas lagi. sehari-hari Aduh lagi. itu seru banget. Pas aku Gitu. nonton show itu kayak, oh aduh, how I wish aku bisa ikutan gitu. Ada di show-nya itu. Sampai blocking-blockingnya tuh unik ya. Aku lihat ya. Ada yang nggak tiba-tiba saya atur. nggak Iya, diatur. nggak saya atur. Bebas lah mau apa fun kalian. Dan modelnya juga sangat fun sekali. Blockingnya agak messy ya. Messi, tiba-tiba ada yang blockingnya berdua. Berdua. Ada yang bertiga, ada yang berempat tiba-tiba. Iya, terus make up pun juga saya buat messy juga, agak sunburn, terus rambut messy Iya, kayak iya. mau berenang, baru Iya, ini iya, iya, sunbathing, everything is free lah. Oke. Freedom, posnya mau kalian mau gimana, terus finalenya mau kalian keluar bareng, berantakan udahlah. Jadi at least lebih ke fun, lebih ke happy lah. Iya, Karena iya. koleksinya juga sifatnya happy juga, Iya, yang iya, juga iya, iya. natural lah maunya. Tapi di luar lini spouse ini, yang lini utamanya Mas Prio itu juga selalu incorporate wastra atau enggak? Tergantung karena saya by make order. Terus terang wastranya saya itu lebih ke sebenarnya lebih ke tenun dulu saya. Oh, tenun dulu. Jadi Oke. batik ini baru saya juga mulai belajar karena batik itu nggak gampang. Tadi yang disebut Ada pakem-pakemnya yes, itu kan? pakem filosofinya, jangan salah arah, guntingnya, jangan salah motifnya. Ini untuk apa gitu. Makanya Prio ini masih dalam tahap pembelajaran juga. Berarti gitu. kayak Mas Prio bikin koleksi plesir ini sudah make sure sebelumnya Yes. kalau semua motif-motif yang ada di baju-baju ini Ya. adalah yang boleh dibikin seperti ini. ya? Boleh, karena ini juga motif modifikasi. Jadi ini motifnya memang khusus dari motif batik keris. Jadi bukan motif yang klasik. Jadi Oke. udah dimodifikasi. Bukan jadi motif klasik yang punya pakem-pakem Yes, tertentu ya. ya. Berarti di kolaborasi ini tuh Mas Prio ngedesain dan batik kerisnya tuh nggak terlibat di dalam proses designing atau Enggak. decision makingnya kayak ini boleh, ini enggak gitu enggak ya? Sediain kain aja, kita pilih. Dan Mas Prio yang Ya. pilih juga kainnya ya. Dan juga untungnya dari owner juga diberi kebebasan. Yo pilih kain apa, koleksinya berapa, konsepnya apa, oke. Go ahead. Jadi nggak ada kayak larangan, nggak ada Nggak kayak- boleh ini, nggak boleh itu tuh enggak gitu Enggak, ya? oke lah. Jadi Oh ya, kita ngalir enak. aja, Enak cepat kalau gitu aja. ya. Oke. Kita ke Solo. Ke Solo kita pilih beberapa kain. Solo ya. Oke, Nanti oke. main kapan ke Solo? Nanti ke boleh. pabriknya bisa tahu prosesnya. Boleh. Batik cap, dari malam, dari ini pengecapan, dari pencelupan. Ya, ya, ya. Dan Boleh. warna pun juga beda ya, tergantung sinar matahari ya. Misalnya bulan ini warnanya lebih merah, bulan ini kurang merah itu karena Karena tergantung sama cuaca ya. Cuaca Lagi musim juga. hujan ya warnanya begini, Iya. lagi musim panas warnanya ya, begitu.
tuh. Terus nanti berkunjung ke rumah heritage yang tadi rumah Lowo, yang itu peninggalan ratusan tahun. Boleh dong, jadi Mas, kesannya. diajakin ke sana dong. Siap nanti Siap. ya. Siap, aku belum pernah ke Solo lagi. Belum ya? Belum pernah ke Jogja, Solo tuh aku belum pernah. Oh seru di sana. Ih, pengen banget ke Solo. Ya nanti lihat. Nah, sekarang mau sedikit bertanya soal background Mas Priyo di dunia fashion ya. Kalau nggak salah lulusan Esmod Paris ya saya. tahun 2001. Iya. Berarti sejak saat itu tuh udah berkecimpung di industri fashion ya? Tapi saya 23 magang tahun. dulu Kak, saya magang dulu berarti belum berani pulang ke for good ke Indonesia. Sempat di Balenciaga Iya, bukan? dulu Mas pertama Priyo, ya? magang dulu waktu kelas 3, udah magang 3 bulan. Oke, Setelah itu diperpanjang kontrak kerja. di divisi apanya gitu boleh tahu Mas? Saya pertama kali waktu magang itu di studio. Jadi saya lebih ke desain, Oh. research semuanya. Pattern making gitu-gitu kah atau? Setelah itu baru waktu kontrak saya dipindah ke pattern making. Jadi waktu yang pertama kali di studio sama tim atas ya desain. Lebih ke cari research, cari kancing, motif kain. Saat itu kreatif direkturnya Nicolas adalah Ghesquière. Nicolas Ghesquière, Ya, pattern maker Balenciaga Nicolas Ghesquière. Baru No saya- play, no play. Waktu dulu ya. Ini sepak terjangnya luar biasa ya di industri fashion ya. Kalau pattern making mesti belajar terus. Tapi basic harus ada, tapi mesti ngikutin tren. Karena berubah terus ya trennya Yes, ya. setelah itu saya selesai, saya kerja juga di Sharon Wacop itu selama 9 bulan. Setelah itu juga di Veronique Leroy 6 bulan. Setelah Oke. itu saya for good. Baru pulang ke Indonesia dan mulai lininya Mas Priyo sendiri. Lini yang spouse sebenarnya. Oh, spouse duluan jadi? Karena waktu saya pulang itu banyak desainer yang lebih ke first line. Saya second line dulu. Terus kebanyakan terus jadi minta make order dan lebih jalannya lebih ke first line, jadi first line setelah dari second line. Berarti memang dimulainya tuh dari bikin desain-desain yang edgy dulu Iya, ya anak justru muda ya, dan RTW dulu. Iya, gitu. RTW. Berarti pas Gitu. lagi bikin plesir ini ya nggak ada kesulitan sama sekali ya. Enggak. Malah Dan- udah